Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali bertemu dengan Ustadz dalam mata pelajaran fikih. Kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu tentang jual beli. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan bahagian dari jual beli, yaitu tentang qirat. Sebelum materi kita mulai, baiklah mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama kita akan membahas pengertian dan hukum qirat, dan yang kedua kita akan membahas rukun dan syarat-syarat qirat, dan yang ketiga kita akan membahas tentang larangan-larangan dalam qirat, dan yang keempat kita akan memahami atau membahas tentang bentuk-bentuk qirat. Yang pertama kita akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian dan hukum qirat. Qirat itu artinya adalah pemberian modal, yaitu pemberian modal kepada seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan itu dibagi dua bagi si pemberi modal dan orang yang bekerja. Bagi orang yang memberi modal atau orang yang mempunyai uang, dia bisa mengembangkan uangnya atau mengembangkan modalnya dengan memberikan kepada orang lain untuk diolah. Sedangkan orang yang bekerja, dia bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan usaha dengan diberikan modal oleh orang lain kepadanya untuk dikembangkan. Sedangkan hukum qirat menurut Islam, hukum qirat itu adalah mubah. Mubah itu artinya dalam syariat Islam dibolehkan. Nah, yang kedua, rukun dan syarat-syarat qirat. Rukun yang pertama kita jelaskan tentang rukun qirat. Yang pertama ada modal. Ketika seseorang melaksanakan akad qirat, tentu harus ada modal yang akan dikembangkan dari si pemberi modal. Kalau tidak ada modal, tentu tidak bisa melaksanakan akad qirat. Yang kedua, ada si pemberi modal. Artinya orang yang memberikan modal kepada orang yang bekerja. Yang ketiga, ada pekerja. Artinya pekerja ini adalah orang yang mengolah atau orang yang menjalankan suatu usaha sesuai dengan modal yang diberikan oleh orang yang memberikan modal. Yang keempat, ada peluang. Peluang di sini artinya adalah ada pekerjaan atau ketika mengembangkan suatu usaha, usaha itu bisa diterima atau dapat dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, ada jelasnya pembahagian keuntungan. Ketika melaksanakan akad qirat, bagi si pemberi modal maupun orang yang bekerja harus menjelaskan berapa pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh ketika dia mengerjakan suatu usaha. Yang keenam, ada ijab kabul. Ijab kabul ini artinya serah terima atau akad ketika memberikan modal kepada orang lain harus disertai dengan ijab kabul. Yang kedua, syarat-syarat qirat. Syarat qirat itu adalah yang pertama dewasa. Maka ketika melaksanakan akad qirat bagi anak-anak, orang gila atau orang yang tidak waras, maka qirat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Ketika memberikan atau melaksanakan akad qirat dilakukan oleh anak-anak, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atau pertikaian atau permasalahan antara pemberi modal dan yang menerima modal. Yang kedua, modal diketahui dengan jelas. Ketika kita memberikan modal kepada orang lain, tentu harus jelas atau tampak. Kalau kita tidak memberikan modal dengan jelas, tentu nanti dikhawatirkan akan terjadi perselisihan. Yang ketiga, jenis usaha. Ketika kita memberikan modal kepada orang lain, harus jelas jenis usaha apa yang akan kita kembangkan. Apakah contohnya seperti dalam memberikan modal dalam pertanian, perdagangan, atau lain sebagainya. Harus jelas usaha apa yang akan kita kembangkan. Yang keempat, pembahagian hasil.
Seperti dalam rukun kirat tadi, pembagian keuntungan. Nah, syaratnya juga harus ada pembahagian hasil. Pembahagian hasil ini artinya berapa bahagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan modal atau orang yang bekerja. Apakah itu menerima sebahagian atau seperdua, sepertiga, seperempat atau sebagainya, sesuai dengan kesepakatan antara si pemberi modal dan orang yang menerima modal. Nah, yang ketiga, larangan-larangan kirat. Larangan-larangan kirat itu yang pertama, melanggar perjanjian. Bagi orang yang menerima modal atau orang yang memberikan modal, maka tidak boleh mereka melanggar kesepakatan yang telah mereka buat di awal akad. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima modal atau orang yang memberi modal, maka di sana akan terjadi atau batal akad kirat. Yang kedua, menyalahgunakan modal. Bagi orang yang menerima modal, mereka tidak boleh mempergunakan modal itu sesuka hatinya, atau dia mempergunakan modal itu untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan orang yang memberikan modal. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal. Menghambur-hamburkan modal ini artinya mengeluarkan atau membelanjakan uang yang diberikan oleh orang yang memberikan modal tidak sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah diperbuat oleh si pemberi modal. Yang keempat, menggunakan modal untuk yang diharamkan. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Ketika seseorang memberikan modal itu dipergunakan kepada sesuatu yang diharamkan. Contohnya, memberikan modal untuk berjual beli dalam narkoba, narkotika, ganja dan lain sebagainya, maka itu diharamkan dalam agama. Maka orang yang memberi modal ataupun orang yang menerima modal tidak sah melaksanakan akad kirat. Nah, dalam Islam bentuk-bentuk kirat itu ada dua. Yang pertama ada namanya kirat sederhana. Kirat sederhana ini dilakukan secara perorangan, karena ini telah terjadi pada masa Rasulullah dahulu. Ketika seseorang memberikan modal kepada orang yang bekerja, kepada orang yang berusaha, dia langsung memberikan modalnya kepada orang tersebut untuk diolah. Sedangkan yang kedua ada namanya kirat modern. Kirat modern ini disebut juga dengan sistem mudharabah, seperti perbankan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada syariat Islam dalam investasi. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, apakah itu di bank atau perusahaan-perusahaan yang memberikan uangnya atau modalnya kepada suatu individu untuk diolah, atau kita menginvestasikan uang kita ke bank yang mana uang kita itu dikembangkan oleh perusahaan atau bank, di mana hasilnya nanti diperoleh dan dibagi dua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Nah, ananda semuanya, demikianlah materi kita pada kesempatan ini, yaitu tentang membahas tentang pembahasan kirat, yaitu ada namanya pengertian kirat, ada hukum kirat, apa jenis-jenis kirat, syarat-syarat kirat. Nah, semoga ananda semua bisa memahami apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Dan untuk lebih jelasnya bisa ananda buka buku paket materi kita tentang kirat ini, yaitu tentang bab 3 tentang jual beli dan kirat. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini dapat ananda pahami semuanya. Terlebih terkurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.